balik lagi ke istana. Mau dia apa? Mau dipancung. Karena dia suka mancung, orang soleh. Tangkap tuh Hasan al-Basri. Di tengah jalan, didatangi pengawal raja, kemudian dibawa lagi ke istana, mau dipancung. Begitu Hasan al-Basri berhadapan dengan Hajjaj, Hasan al-Basri kemudian berdoa di dalam hatinya. Yang tadinya Hajjaj marah besar, pengen bunuh Hasan al-Basri, pengen memancung Hasan al-Basri, tiba-tiba pas ngelihat wajah Hasan al-Basri, Hajjaj ini berubah seperti orang yang kena hipnotis. Tiba-tiba dia tersenyum, tiba-tiba dia jadi orang yang humble, hangat banget, langsung memeluk Hasan al-Basri. Selamat datang wahai Syekh, selamat datang, duduk. Syekh, beri saya nasihat, terus dikasih makanan, minuman. Setelah itu dipersilakan pulang, dikasih kendaraan yang terbaik. Sampai akhirnya Hasan al-Basri keluar dari istana. Ketika di tengah jalan, pengawal-pengawalnya Hajjaj bertanya kepada Hasan al-Basri, "Ya Syekh, kami tadi diutus oleh raja menangkap Anda agar Anda dipancung karena raja tersinggung dengan obrolan tadi ketika makan siang. Dan raja dalam keadaan marah besar. Tapi begitu bertemu dengan Anda, tiba-tiba dia berubah, jadi baik, jadi kasih sayang, jadi luluh, emosinya jadi reda. Apa yang Anda lakukan kepada dia? Apakah Anda punya sihir?" Kata pengawal. Kata Hasan al-Basri, "Saya tidak pakai sihir." "Terus apa?" "Saya sebelum bertemu dengan Hajjaj, tadi saya berdoa." "Apa doanya?" "Ya Rabbi, Engkaulah yang menggenggam hidupku. Kepadamulah aku berserah. Ya Rabbi, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat sebagaimana Engkau mendinginkan api kepada Ibrahim sehingga dia selamat." Ini yang dibaca oleh Hasan al-Basri. "Ya Allah, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat dari kezalimannya sebagaimana Engkau menyelamatkan Ibrahim dari api yang panas." Tiba-tiba Allah padamkan marahnya. Ini namanya zikir, doa powerful. Kenapa? Karena hati Hasan al-Basri itu benar-benar bergantung kepada Allah itu 100%. Gak ragu sama sekali. Gimana pun pengawalnya banyak, tidak membuat dia ragu kepada Allah. Allah lebih besar. Gimana pun kuatnya Hajjaj, tidak ragu kepada Allah. Allah maha kuat. Sehingga kalimat yang sesuai dengan hati, Allah tunjukkanlah keajaiban kepada Hasan al-Basri. Langsung luluh, langsung berubah dari marah menjadi sayang kepada Hasan al-Basri. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita. Pernah menghadapi orang marah? Pernah? Sering kan? Siapa yang marah? Istri? Tahu gimana kalau istri lagi marah? Oh, belum tahu ya? Ya udah deh, ganti contoh. Orang tua. Saya lupa aja nih kalau saya di hadapan para jomblo fisabilillah. Kalau istri lagi marah, padamkan marahnya itu bukan dengan hadiah dunia dulu. Itu buat kita ragu sama Allah dan mengandalkan materi. Pas marah, tunjukin. Mau ke Lombok, Bali, Jogja, atau Maldives. Pasti dia pilih Maldives tuh. Pas dia pilih Maldives, kita nangis. Kenapa? Dananya gak cukup. Makin marah dia tuh. Jangan nawarin materi dulu untuk meredakan marah seseorang. Karena kita akan bergantung kepada materi itu. Ternyata ampuh. Kalau dia marah, saya kasih tuh brosur. Brosur doang. Kalau lagi marah, nonton yuk. Pelan-pelan reda marahnya, berarti efektif. Nonton cukup bagi saya.
Pas lagi marah, ada kafe baru loh, enak tuh makanannya, terutama tuh misalnya green tea-nya, milkshake tuh paling enak tuh se-Bandung. Reda marahnya, milkshake cukup bagi saya, kan? Bukan hasbi Allah, hasbiya milkshake.